Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tugas Alin penerapan aljabar linear dalam kehidupan sehari-hari dengan judul dalam kelompok kami adalah penerapan aljabar linear dalam kasus transaksi jual beli buahan di pasar menggunakan metode SPL. Perkenalkan, saya Zahra Maharani dengan NIM 2205 1214 066. Perkenalkan, saya Ilham Dwi Prabowo dengan nomor NIM 2205 1214 068. Perkenalkan, saya Gracia Kusumawardani dengan NIM 2205 1214 056. Perkenalkan, nama saya Nafwan Rufauzia dengan NIM 2205 121 4097. Yang pertama adalah pengertian aljabar linear. Jadi aljabar linear memiliki dua subkata, yaitu aljabar dan linear. Aljabar memiliki arti menjumlah, mengurang, mengkali, dan membagi. Sedangkan linear memiliki arti persamaan yang memiliki variabel berpangkat paling tinggi. Maka diambil dari pengertian itu, aljabar linear merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari matriks vektor, ruang vektor, transformasi linear, dan sistem persamaan linear. Atau kita bisa katakan aljabar linear ini adalah matematikanya data. Bagaimana data satu bisa berkomunikasi dengan data lainnya, agar data tersebut bisa berkomunikasi, ada namanya konsep data dengan matriks dan vektor. Aljabar linear mempunyai banyak peranan di bidang matematika dan di luar bidang matematika. Di luar bidang matematika, aljabar linear berperan di bidang ekonomi, yaitu model ekonomi relatif, aplikasi pada sistem jaringan, aplikasi pada genetika. Selain itu, aljabar linear juga berperan dalam bidang statistika, yakni model linear regresi dan teori Barthelme. Next. Pengertian sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear merupakan salah satu bahasan dari cabang ilmu matematika, yaitu aljabar linear. Sistem persamaan linear biasa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Persamaan linear sendiri adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Persamaan linear mempunyai bentuk yaitu A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah A3 X3 ditambah AN XN sama dengan B dengan A1, A2, A3, dan AN sebagai konstanta real yang disebut dengan koefisien dan B sebagai suku konstan. Contoh persamaan linear yaitu X plus Y sama dengan 6, di mana persamaan linear tersebut dengan dua variabel. Kemudian contoh yang kedua yaitu 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 3. Persamaan linear dengan 3 variabel. Dalam kasus khusus terdapat sistem persamaan linear yang disebut dengan persamaan linear homogen. Next. Metode penyelesaian SPL yang pertama yaitu penyelesaian SPL dengan metode substitusi. Jadi metode substitusi merupakan metode alternatif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Sesuai dengan namanya, prinsip kerja metode substitusi ini adalah dengan cara mensubstitusi nilai salah satu variabel berdasarkan persamaannya ke dalam persamaan linear lainnya, sehingga dihasilkan persamaan linear atau variabel yang selanjutnya dapat dihitung nilainya. Metode substitusi biasanya digunakan untuk sistem persamaan linear dua variabel sederhana. Nilai variabel yang disubstitusi
akan dipilih dari persamaan linear yang bentuknya paling sederhana. Dari persamaan yang ada ini adalah 2x plus y sama dengan 15, x plus 2y sama dengan 18. Untuk menyelesaikan SPL tersebut dengan metode substitusi, terdapat langkah-langkah yang dapat kita ikuti, yaitu pertama, pilih persamaan yang paling sederhana. Yang kedua, nyatakan x sebagai fungsi y atau y sebagai fungsi x. Yang ketiga, substitusi x ke persamaan linear lain untuk mendapatkan nilai y. Yang keempat, substitusi y ke persamaan linear untuk mendapatkan nilai x. Dengan demikian akan dipilih persamaan kedua untuk disubstitusikan ke persamaan pertama, yaitu x plus 2y sama dengan 18, jadi x dapat dengan 18 min 2y persamaan pertama, dan 2 kali 18 min 2y plus y sama dengan 15, substitusikan persamaan pertama ke kedua, sehingga hasilnya 36 min 4y plus y sama dengan 15, y dikurangi menjadi min 3y sama dengan 21, y sama dengan 7. Kemudian yang bawah kita bisa pilih persamaan x plus 2y atau 2x plus y. Jadi di sini saya milihnya x plus 2y sama dengan 18. Jadi y-nya 7, x plus 2 kali 7 sama dengan 18, x sama dengan 18 dikurangi 14 sama hasilnya x sama dengan 4. Nilai x dan y ini merupakan solusi dari persamaan penyelesaian sistem persamaan linear. Keuntungan dari metode ini adalah praktis untuk digunakan pada persamaan linear dua variabel, namun kekurangannya adalah jika sistem persamaan linear terdiri dari banyak variabel, hal ini tentunya memerlukan banyak proses substitusi untuk mendapatkan setiap nilai variabelnya. Next. Dua, penyelesaian SPL dengan metode eliminasi. Dengan metode ini mengharuskan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dari beberapa persamaan linear dengan cara penjumlahan atau pengurangan. Contohnya adalah 2x tambah y sama dengan 15 dikali 2 menjadi 4x tambah 2y sama dengan 30. Lalu yang di bawahnya x ditambah 2y sama dengan 18 dikali 1 menjadi x tambah 2y sama dengan 18. Lalu lakukan pengurangan menjadi hasil x sama dengan 4. Jika nilai salah satu variabel telah ditemukan, substitusikan nilai tersebut ke persamaan lain yang sederhana, sehingga nilai variabel yang lain dapat diketahui. Contohnya sama seperti yang di atas. Next. Yang ketiga, penyelesaian SPL dengan metode Gaussian. Dalam metode Gaussian, bentuk augmented matrix dari sistem persamaan linear diubah ke dalam bentuk matriks echelon baris. Augmented matrix adalah matriks yang semua elemennya berisi koefisien SPL yang kemudian diperbesar. Maksud dari diperbesar ialah penambahan sebuah kolom yang berisi hasil dari persamaan linear atau suku konstan persamaan linear. Sedangkan matriks echelon baris merupakan matriks yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap baris, elemen tidak nol. Yang pertama adalah 1. Dan 1 ini disebut sebagai awalan. Yang kedua, jika terdapat baris nol, diletakkan pada baris yang terbawah. Yang ketiga, pada dua baris yang berurutan, letak awalan pada baris yang lebih bawah terletak lebih ke kanan. Pengubahan augmented matrix menjadi matriks echelon baris dilakukan dengan operasi baris elementer. Operasi ini melibatkan pertukaran baris, perkalian baris dengan konstanta, dan penjumlahan baris satu dengan baris yang telah dikalikan dengan konstanta. Misal dibuat matriks augmented 2, 1, 15, 1, 2, 18. Dari augmented matriks yang telah ditentukan dapat dilakukan langkah-langkah operasi baris elementer berikut untuk mendapatkan bentuk matriks echelon baris. Yang pertama, baris pertama sama dengan baris kedua. Matriks berubah menjadi 1, 2, 18, 2, 1, 15. Yang kedua, baris kedua sama dengan baris di kedua dikurangi 2 dikali baris pertama, menjadi
1, 2, 18, 0, min 3, min 21. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, baris kedua sama dengan baris kedua dibagi min 3. Menjadi 1, 2, 18, 0, 1, 7. Bentuk matriks ekselon baris yang didapatkan dari diubah ke dalam matriks sistem persamaan linear lagi dan dihasilkan persamaan baru seperti berikut. X plus 2Y sama dengan 18 sama dengan Y 7. Dari SPL baru tersebut akan dilakukan substitusi nilai variabel tunggal yaitu Y ke persamaan yang lain sehingga didapat X plus dimasukkan Y tadi 7, 2 kali 7 sama dengan 18, maka X sama dengan 4. Dalam metode Gaussian, meskipun pada awalnya sukar untuk dipahami karena menggunakan bantuan matriks pada prosesnya, metode ini efektif apabila digunakan untuk mencari solusi XPL yang memiliki banyak variabel. Yang keempat yaitu penyelesaian SPL dengan metode Cramer. Aturan ini merupakan suatu cara untuk mencari solusi SPL dengan memanfaatkan matriks. Misal, suatu SPL mempunyai 3 variabel yaitu X1, X2, dan X3. Maka penyelesaiannya adalah X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, X2 sama dengan determinan A2 dibagi determinan A, dan X3 sama dengan determinan A3 dan X3 sama dengan determinan A3 dibagi determinan A, dengan A sebagai matriks dari koefisien SPL atau bukan augmented matrix, dan A1, A2, serta A3 merupakan matriks A yang salah satu kolomnya sesuai dengan angka 1, 2, 3 pada simbol matriks A, diganti dengan elemen matriks suku konstan dari SPL. Oleh karena itu, determinan matriks merupakan fungsi dari matriks persegi berordo n kali n atau jumlah baris sama dengan jumlah kolom ke bilangan real. Metode aturan atau Cramer untuk mencari solusi SPL hanya dapat digunakan pada SPL yang jumlah persamaannya sama dengan jumlah variabelnya. Metode ini tetap dapat diterapkan pada SPL sebelumnya. Hal ini dikarenakan SPL yang dibahas memiliki 2 variabel dan 2 persamaan linear, sehingga apabila koefisien-koefisiennya dibuat dalam bentuk matriks, maka akan dihasilkan matriks berordo 2 kali 2, yaitu X2X tambah Y sama dengan 15, X tambah 2Y sama dengan 18, A sama dengan yaitu 2, 1, 1, 2, di mana A1 sama dengan 15, 1, 18, 2. Kolom pertama diganti dengan suku konstan. Kemudian A2 sama dengan 2, 15, 1, 18. Kolom kedua diganti dengan suku konstan. Kemudian ditentukan matriks-matriksnya dapat dicari masing-masing variabelnya dengan cara X sama dengan determinan A1 dibagi determinan A sama dengan yaitu 15 kali 2 dikurangi 1 kali 18 dibagi 2 kali 2 dikurangi 1 kali 1. Hasilnya yaitu 12 bagi 3 sama dengan 4. Kemudian Y sama dengan determinan A2 dibagi determinan A sama dengan 18 kali 2 dikurangi 18 kali 2 dikurangi 1 kali 15 dibagi 2 kali 2 dikurangi 1 kali 1. Hasilnya yaitu 21 bagi 3 sama dengan 7, sehingga solusinya yaitu X sama dengan 4 dan Y sama dengan 7. Next.
Soal, pada suatu hari, Usro diperintahkan oleh ibunya untuk membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel. Dari pembelian tersebut, Usro harus membayar Rp15.000. Sedangkan keesokan harinya, Usro membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dengan harga Rp18.000. Pada hari selanjutnya, Usro diperintahkan ibunya lagi untuk membeli 4 kg mangga dan 4 kg apel. Agar pada saat membeli nanti, uangnya pas, dan tanpa kembalian, Usro ingin mengetahui uang yang harus ia siapkan sebelum membeli 4 kg mangga dan 4 kg apel. Bantulah Usro untuk menentukan uang yang harus ia bawa. Jawab, yang diketahui 2 kg mangga ditambah 1 kg apel sama dengan Rp15.000, dan 1 kg mangga ditambah 2 kg apel sama dengan Rp18.000. Yang ditanyakan, harga 4 kg mangga ditambah 4 kg apel. Baik, untuk penyelesaian soal tadi, yang pertama kita menggunakan metode substitusi. Yang pertama, misalkan mangga dengan X dan apel dengan Y. Maka 2X plus Y sama dengan 15.000, X plus 2Y sama dengan 18. Sehingga didapatkan suatu sistem persamaan linear, yaitu 2X plus Y sama dengan 15, X plus 2Y sama dengan 18. Selanjutnya akan dipilih persamaan kedua untuk disubstitusikan ke persamaan pertama, yaitu X plus 2Y sama dengan 18, jadi X sama dengan 18 min 2Y. Disubstitusikan persamaan kedua ke pertama, 2 buka 18 min 2Y tutup plus Y sama dengan 15, dan didapatkan 36 min 4Y plus Y sama dengan 15. Kemudian min 3Y sama dengan min 21, Y sama dengan 7. Kemudian mencari X-nya, kita persamaan X plus 2Y. X plus 2 kalikan 7 sama dengan 18. X sama dengan 18 min 14, dan hasilnya X sama dengan 4. Sehingga ini diketahui bahwa harga 1 kg mangga adalah 4.000 dan harga 1 kg apel adalah 7.000. Misalnya soal 4X plus 4Y, 4 dan plus 4 dan 7 sama dengan 16 plus 28 sama dengan 44.000. Maka hasil dari 4 kg mangga dan 4 kg apel adalah 44.000. Next. Yang kedua, metode eliminasi. Misalkan mangga dengan X dan apel dengan Y. Dari sistem persamaan linear sebelumnya, yaitu 2X tambah Y sama dengan 15 dan X tambah 2Y sama dengan 18, kalikan persamaan pertama dengan 2 agar Y dapat dieliminasi. 2X tambah Y sama dengan 15 dikali 2 menjadi 4X tambah 2Y sama dengan 15, lalu X tambah 2Y sama dengan 18 dikali 1 sama dengan X tambah 2Y sama dengan 18. Lalu kurangkan 2 persamaan tersebut menjadi mendapatkan hasil X sama dengan 4. Cari nilai Y dengan substitusi nilai X ke persamaan. X ditambah 2Y sama dengan 18. Masukkan nilai X yaitu 4 ditambah dengan 2Y sama dengan 18. 2Y sama dengan 14. Y sama dengan 7. Sehingga kini diketahui bahwa harga 1 kilo mangga adalah 4.000 dan harga 1 kg apel adalah 7.000. Penyelesaian soal 4X tambah 4X 4X tambah 4Y 4 dikali 4 ditambah 4 dikali 7 sama dengan 16 tambah 28 sama dengan 44. Maka harga 4 kilo mangga dan 4 kilo apel adalah 44.000. Next. Ketiga, penyelesaian dengan metode Gaussian. Misalkan buah mangga dengan variabel X dan buah apel dengan variabel Y. Dari SPL seperti sebelumnya, yaitu persamaan pertama 2X ditambah Y sama dengan 15, dan persamaan kedua X ditambah 2Y sama dengan 18. Dapat dibuat augmented matrix seperti berikut. 2, 1, 15,
15, 1, 2, 18. Setelah itu, gunakan metode Gaussian dengan operasi baris matriks. Yang pertama, baris pertama sama dengan baris kedua. Sehingga baris pertama ditukar dengan baris kedua menjadi 1, 2, 18, 2, 1, 15. Yang kedua, baris kedua sama dengan baris kedua dikurangi 2 dikali baris pertama. 2 dikali 1, 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0. Kemudian 1 dikurangi 2 kali 2 sama dengan min 3. Kemudian 15 dikurangi 2 kali 18 sama dengan min 21. Menjadi bentuk matriks 1, 2, 18, 0, min 3, min 21. Cara yang ketiga, baris kedua sama dengan baris kedua dibagi min 3. 0 dibagi min 3 sama dengan 0, kemudian min 3 dibagi min 3 sama dengan 1, min 21 dibagi min 3 sama dengan 7, menjadi matriks 1, 2, 18, 0, 1, 7. Nah, dari baris pertama sama dengan baris pertama dikurangi 2 dikali baris kedua, menjadi 0 dikali 2 dikali 2 kali 1 sama dengan 0, kemudian 18 dikurangi 7 kali 2 menjadi 4. Maka ditemukan X sama dengan 4, kemudian Y sama dengan 7. Diubah kembali menjadi persamaan linear yang hasilnya menunjukkan langsung nilai dari tiap variabel. Sehingga kini diketahui bahwa harga 1 kg mangga adalah 4.000 dan 1 kg apel adalah 7.000. Kemudian penyelesaian dari soal yaitu 4X ditambah 4Y dikali 4 sama dengan 4 dikali 4 ditambah 4 dikali 7 sama dengan 16 ditambah 28 yaitu 44. Maka harga dari 4 kg mangga adalah 4 kg mangga dan 4 kg apel adalah Rp44.000. Metode yang keempat yaitu metode aturan Cramer. Misalkan buah mangga diinisialisasikan dengan huruf X dan apel diinisialisasikan dengan huruf Y. Dari sistem persamaan linear sebelumnya didapatkan yaitu 2X ditambah Y sama dengan 15, kemudian X tambah 2Y sama dengan 18. Kemudian mencari nilai X dan Y dengan aturan Cramer. Yang pertama yaitu mengubah SPL dua variabel menjadi matriks A sama dengan 2, 1, 1, 2. Kemudian menghitung determinan A yaitu 2 kali 1 dikurangi 1 kali 1 hasilnya sama dengan 3. Kemudian langkah berikutnya yaitu mencari nilai variabel X. Langkah yang pertama yaitu mengganti kolom pertama matriks A dengan nilai ruas kanan 15,18 sehingga menjadi matriks A1 sama dengan 15, 1, 18, 2. Kemudian menghitung nilai determinan A1 sama dengan 15 dikali 2 dikurangi 18 kali 1 yaitu 30 dikurangi 18 sama dengan 12. Yang ketiga yaitu menghitung nilai variabel X dengan cara X sama dengan determinan A1 dibagi determinan A, yang hasilnya yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4. Next. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai variabel Y. Langkah yang pertama yaitu mengganti kolom kedua matriks A dengan nilai ruas kanan 15,18 sehingga menjadi matriks A2 sama dengan 2, 15, 1, 18. Kemudian menghitung nilai determinan A2 yaitu 2 kali 18 dikurangi 1 kali 15. Hasilnya yaitu 21.
menghitung nilai variabel Y dengan cara Y sama dengan determinan A2 dibagi determinan A sama dengan 21 bagi 3, hasilnya yaitu 7. Sehingga saat ini diketahui bahwa harga 1 kg mangga harganya adalah Rp4.000 dan harga 1 kg buah apel harganya yaitu Rp7.000. Sehingga ditemukan penyelesaian soal yaitu 4x ditambah 4y di mana x sama dengan 4 dan y sama dengan 7 menjadi 4 kali 4 ditambah 4 kali 7 yaitu 16 ditambah 28 hasilnya 44.000, maka harga 4 kg mangga dan 4 kg apel adalah Rp44.000. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurangnya kami minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.